Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini anak-anak? Semoga kalian selalu senantiasa diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, pada pagi hari ini kita memasuki pelajaran kedua yaitu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Namun terlebih dahulu mari kita berdoa dengan harapan semoga apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini tambah ilmu kalian serta diberikan pemahaman yang baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin نبيا ورسولا رب زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. Bagian anak, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan memahami makna Al-Asmaul Husna, Al-Basir, Al-Adil, dan Al-Azim. Baik anak, hari ini kita akan mempelajari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kalian ketahui bahwa iman kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan rukun iman yang pertama. Kemudian apa iman itu? Iman secara bahasa artinya adalah percaya. Kemudian secara istilah adalah mempercayai dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Jadi, yang dimaksud beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada, tentunya dengan mempercayai secara lisan dan perbuatan. Bagaimana kita cara mengenal Allah? Ada tiga. Yang pertama adalah melalui alam semesta, yang kedua melalui Al-Quran, serta yang ketiga melalui Al-Asmaul Husna. Mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui alam semesta, kita ketahui semua alam yang berada di muka bumi ini anak-anak merupakan bukti adanya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Karena mustahil alam yang ada di sini ada sendiri, melainkan ada yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sang pencipta itu disebut Khaliq, sedangkan yang diciptakan disebut makhluk. Makhluk itu siapa? Dia yang bernafas maupun tidak yang bernafas, dia yang berkembang biak maupun tidak berkembang biak, yang seluruh ada di muka bumi ini itu disebut makhluk. Semua inilah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, juga merupakan tanda buktinya adanya Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita wajib mempercayai bahwa Allah itu ada. Kemudian anak mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an. Kita ketahui anak, Al-Qur'an adalah merupakan pedoman hidup semua manusia. Juga merupakan kitab umat Islam yang harus kita wajib yakini. Di dalamnya terdapat firman Allah Subhanahu wa taala yang berisi akidah, ibadah, muamalah, ilmu pengetahuan, sejarah, dan lain sebagainya. Dalam surat Al-An'am ayat 102 dikatakan yang artinya, itulah Allah, Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia. Dialah pemelihara segala sesuatu. Dari ayat tersebut anak-anak bahwa Allah lah Tuhan kita satu-satunya. Dialah yang menciptakan segala sesuatu dan memeliharanya. Untuk itu kita wajib menyembah kepadanya. Kemudian yang ketiga adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Asmaul Husna itu apa?
adalah nama-nama yang baik dan indah bagi Allah Subhanahu wa taala yang berjumlah 99. Namun hari ini kita akan bahas 3 Asmaul Husna. Yang pertama adalah Al-Basir, yang kedua adalah Al-Adil, yang ketiga adalah Al-Azim. Yang pertama Al-Basir artinya adalah Maha melihat. Allah Subhanahu wa taala mampu melihat apa saja sampai hal sekecil-kecilnya. Pandangan Allah Subhanahu wa taala anak-anak itu tidak terbatas oleh waktu maupun tempat. Semua Allah bisa melihat meskipun kita bersembunyi. Pandangan Allah tidak terbatas. Beda dengan manusia yang pandangannya terbatas, tapi Allah tidak. Jadi Allah itu tidak akan luput sedikit dari pandangannya. Itulah sifat atau nama Allah yang itu Al-Basir, yang dinamakan Maha melihat. Apa perilaku yang menyempurnakan sifat Al-Basir? Yang pertama, hendaklah kita berusaha untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai bahan renungan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berusaha untuk pandai dan cermat dalam memandang berbagai permasalahan. Yang ketiga, kita harus selalu mengoreksi diri untuk melihat kelebihan dan kekurangan kita sendiri agar hidup menjadi lebih terarah. Yang keempat, kita melihat hal-hal yang baik dan menjauhi pandangan dari hal-hal yang buruk. Kemudian sifat yang kedua yaitu Al-Adil atau Maha Adil. Allah Subhanahu wa taala menempatkan semua manusia sama di hadapannya. Tiada ada yang ditinggikan hanya karena keturunan, kekayaan atau jabatannya. Tapi apa yang membedakan satu manusia dengan yang lain yaitu dengan ketakwaannya. Apa takwa itu? Takwa adalah melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Perilaku mencerminkan sifat Al-Adil. Yang pertama adalah kita harus berlaku adil, tidak memihak atau membela orang yang bersalah, meskipun orang tersebut saudara atau teman kita. Yang kedua, yang mencerminkan sifat Al-Adil adalah menjaga diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar dari perbuatan zalim. Yang ketiga, kita tidak boleh pilih-pilih dalam berteman. Bersikap ramah dan baik kepada siapapun itu tanpa memandang latar belakangnya. Yang keempat, senantiasa berprasangka baik pada siapapun sebagai bukti bersikap adil pada orang lain. Kemudian yang ketiga yaitu Al-Azim atau Maha Agung. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang tidak membutuhkan pertolongan. Dia yang memenuhi semua kebutuhan makhluknya. Manusia membutuhkan pertolongannya dan membutuhkan pertolongan orang lain. Karena itu disebut kita manusia sebagai makhluk sosial. Artinya kita tidak bisa hidup sendiri, namun hidup yang bergantung pada orang lain. Lain dengan Allah, Allah tidak membutuhkan pertolongan dari siapapun. Meskipun kita tidak beribadah kepadanya, itu tidak mengurangi Allah bahwa Allah itu Maha Agung. Justru kitalah yang butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Perilaku apa yang mencerminkan sifat Al-Azim? Yang pertama adalah bersikap rendah hati dan tidak sombong kepada teman-teman walaupun kita lebih pintar atau lebih berada dibanding mereka. Kedua, menghormati orang lain, terutama orang yang lebih tua, baik orang tua, guru maupun kakak kelas. Yang ketiga, tidak bersikap ingin menang sendiri di sekolah. Yang keempat, mentadaburi ayat-ayat Allah. Yang kelima, menjadikan Allah sebagai landasan kehidupan. Yang keenam, selalu berzikir dan mengharap ridhonya. Yang ketujuh, taat kepada perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Baik, sekian pelajaran pada pagi hari ini. Mari kita tutup dan kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian.
Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.